Yang saya dapetin sekarang itu, gairah hidup orang-orang itu mulai makin menurun, terutama anak-anak muda ya. Takut masa depannya suram. Dan kemudian pada posisinya tuh sering merasa menyesali yang sudah terjadi. Kalau hemat saya tuh ya orang itu harusnya mencintai takdir, begitu. Mencintai takdir atau mencintai nasib itu bukan berarti menyerah pada keadaan. Itu bahasa kerennya amor fati. Amor fati itu, amor itu cinta, fati itu nasib. Orang itu harus mencintai nasib karena sebagian yang terjadi di masa depan itu memang tidak bisa dikendalikan. Sebagian memang bisa kita kendalikan dengan upaya atau ikhtiar kita. Nah, sedangkan yang sudah terjadi di masa lalu itu tidak bisa diubah, hanya bisa dipetik. Entah dengan rasa syukur atau dengan rasa menyesal. Ya tentunya kita memilih rasa syukur karena hari ini kita masih baik-baik saja. Dan masalah mencintai nasib itu berarti mencintai realitas kenyataan yang terjadi saat ini. Lah masalah masa depan ya sedikit dipikir aja. Pikirnya nggak usah jangka panjang. Bukan berarti ketika orang mencintai nasib itu tidak berusaha keras untuk memperjuangkan nasib atau masa depan yang cerah, itu tidak. Tetapi menyadari bahwa perjuangan sekeras apapun ketika semesta memberikan kita cobaan, hal-hal negatif, itu ya kita terima gitu loh ceritanya. Jadi misalnya orang itu kalau berusaha, misalnya buka usaha dagang, atau udah usaha keras kuliah, dagang ternyata sepi. Setelah kuliah lulus, IP-nya padahal udah bagus, tapi sulit nyari pekerjaan. Ya itu diterima dulu. Karena tidak semuanya itu berlangsung langsung happy ending. Yang saya katakan tadi, anak-anak muda sekarang itu tidak berusaha menjalani proses, tidak memiliki kesabaran yang lebih dalam, lebih jauh untuk merasakan nikmatnya proses tadi atau berusaha menerima proses tadi. Maunya pengennya happy ending, langsung sukses, jadi pengusaha muda, langsung tenar. Nah itu yang membuat penderitaan itu seperti itu. Ya misalnya sekarang orang itu ketika mendapatkan sesuatu hal yang menggembirakan pasti senang, ya kan? Tapi di balik kesenangan itu kadang-kadang giliran berikutnya ada hal-hal yang susah. Jadi ada istilah di balik pintu kegembiraan sudah mengintip kesedihan, begitu. Jadi orang-orang pun misalnya ya hidup ya entah dengan temannya, dengan keluarganya, merasakan kesenangan misalnya dengan seorang sahabat. Tapi seseorang itu pasti suatu saat kehilangan sahabatnya itu. Entah sahabatnya itu pergi jauh, atau sahabatnya itu meninggal, atau bahkan kita sendiri yang meninggal. Jadi orang hidup itu harus siap menerima apapun yang akan terjadi. Bahkan pada kondisi yang paling negatif pun. Misalnya kita menjaga kesehatan luar biasa misalnya. Tapi suatu saat kita kena sakit, ya terima aja. Tetapi orang-orang rata-rata sakit pun lama lama menyadarinya bahwa sakit itu sebuah peringatan untuk istirahat misalnya. Tapi pengennya cepat sembuh, pengen segera keluar dari zona tidak nyaman tersebut loh ya. Pengennya zona nyaman terus. Padahal yang antara nyaman gak nyaman itu selalu siklus bergantian. Jadi hemat saya itu orang harus mencintai nasib, mencintai takdir. Berusaha sebaik mungkin, tetapi ketika hal buruk terjadi, terima. Jadi hidup itu masalah dua koin. Satu koin ya, dua mata uang, dua sisi mata uang. Ada baiknya, ada buruknya. Ada sisi beruntung, ada sisi buntung. Misalnya seseorang bergembira sekali keterima sebagai PNS atau pegawai BUMN. Tapi misalnya pada kenyataannya
di pekerjaan tertekan, terus kemudian tekanan dari bos perusahaan, atau orang kerja di swasta mendapatkan gaji salary yang bagus, tapi ternyata tekanannya sangat tinggi. Jadi selalu ada dua sisi mata uang. Jadi tidak bisa hidup itu happy seterusnya. Tapi lebih baik tenang. Kalau happy yang jangan happy sekali, jangan lupa diri. Ketika sedih ya jangan sedihnya terlalu berlebihan. Jadi tetap istilahnya cintai takdir, amor fati, peluk kenyataan.